Persib Bandung harus menerima hasil imbang melawan Dewa United pada pekan ke-28, di mana laga berakhir dengan skor 2-2. Meraih hasil imbang memang cukup mengecewakan bagi para pemain Persib, sebab mereka harus terus memperlebar jarak dengan para pesaingnya, yaitu Borneo FC dan Persija Jakarta. Saat ini Persib memang masih menjadi pemimpin puncak klasemen sementara dengan 65 poin. Borneo hanya terpaut 2 angka di posisi kedua. Meski ada perasaan kecewa, namun para pemain Persib masih merasa optimis untuk bertahan sebagai pemuncak klasemen hingga akhir musim. Kapten tim Persib Bandung, Maklok, menjadi salah satu pemain yang masih memiliki perasaan tersebut. Melalui sosial medianya, Maklok mengirimkan pesan optimis kepada para pemain Persib dan juga para pendukung. Mari berjuang sampai akhir, tulis caption singkat dari sang kapten untuk terus berusaha hingga Persib bisa mempertahankan gelarnya. Perjuangan Persib untuk kembali meraih kemenangan akan kembali terjadi di laga kontra Arema FC. Pertandingan yang diprediksi sengit tersebut bakal dimainkan pada tanggal 24 April mendatang. Menarik dinantikan momen kebangkitan Persib untuk meraih gelar ketiganya secara beruntun tuntasnya. Polrestabes Kota Bandung menerjunkan 3.000 personil dalam pengamanan pertandingan Persib Bandung menghadapi Arema FC di Stadion GBLA. Duel big match pekan ke-28 Superliga itu diprediksi bakal dihadiri puluhan ribu supporter bobotoh yang memenuhi stadion. PLT Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Adi Wijaya, mengatakan rapat koordinasi pengamanan pertandingan sudah dilaksanakan Panpel bersama dengan polisi pada Jumat lalu. Beberapa hal dibahas termasuk mengantisipasi kehadiran Aremania. Kemarin kami sudah lakukan rapat koordinasi dari pihak keamanan maupun dari internal tim selaku pelaksana. Kemudian dari kegiatan pengamanan tersebut, kami mempersiapkan personil untuk mengamankan lebih kurang dari 3.000 personil. Pihaknya bersama personil gabungan akan mengamankan jalannya pertandingan yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kepada bobotoh yang hadir, diminta tertib dan menjaga keamanan selama pertandingan. Kami himbau untuk bobotoh atau penonton untuk bisa menonton dengan tertib, dengan nyaman, dengan baik, tanpa ada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan tuntasnya. Jelang away ke markas Persib Bandung, Arema FC dirundung kabar buruk di mana satu pemainnya harus angkat kobar. Di skuad Arema FC, 4 pemain Singoedan masih harus absen di laga kontra Persib. Keempat pemain yang masih harus absen membela Arema FC adalah Luis Gustavo, Walison Maya, Pablo Oliveira, dan Ahmad Maulana. Bahkan Pablo Oliveira sampai harus angkat koper pulang lebih cepat ke Brazil sebelum gelaran Liga 1 usai. Pablo Oliveira pulang lebih cepat ke Brazil guna melakukan perawatan lebih lanjut mengenai cedera ligamen yang didapatnya jelang kontra Persita Tangerang. Kabar kepulangan Pablo Oliveira ke Brazil dibongkar oleh akun fansbase Instagram seputar Arema FC @koatesarema Selasa 21 April. Hari ini dipulangkan ke Brazil, gelandang Pablo Oliveira tinggalkan Arema di saat Superliga belum selesai karena cedera panjang lagi. Sebelumnya Pablo mengalami masalah pada lututnya dalam sesi latihan di Stadion Kanjuruhan. Tim medis Arema langsung melakukan observasi termasuk tes MRI untuk mengetahui hasilnya. Cederanya Pablo tentu saja membuat Arema terpaksa harus pincang, terutama di sektor tengah Singoedan. Meski Pablo absen hingga akhir musim, Arema masih memiliki Mateus Blade untuk menggantikan perannya tuntasnya.
Peristiwa pengeroyokan brutal terjadi di wilayah Sadang, Kabupaten Purwakarta pada Senin 20 April malam. Dua warga yang diduga bobotoh menjadi korban kekerasan oleh sekelompok orang tak dikenal usai kegiatan nonton bareng pertandingan Persib kontra Dewa United. Kapolres Purwakarta AKBP Idewa Putu Gede Anom Danujaya mengungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di depan sebuah minimarket di kawasan Sadang. Ia mengatakan peristiwa bermula ketika sekelompok pemuda yang baru pulang dari kegiatan nobar melintas di lokasi. Namun secara tiba-tiba mereka diserang oleh sekitar 10 orang tak dikenal. Dari rombongan tersebut, 2 orang tertinggal dan menjadi sasaran pengeroyokan. Korban mengalami luka di bagian kepala serta memar di tangan dan punggung. Saat ini keduanya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Polisi pun bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, petugas berhasil mengamankan 14 orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Sebanyak 10 orang diantaranya diduga sebagai pelaku utama pengeroyokan. Sementara 4 lainnya masih dalam pendalaman terkait dugaan pencurian kendaraan milik korban yang diduga dijual. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi balasan. Kasus ini sepenuhnya ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum tuntasnya.